pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik selalu Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Ibu mau tanya materi minggu lalu, apakah masih ada yang ingat? Oh iya, maaf ya, saya belum absen. Ibu presensi dulu ya. Ya Bu. Ambu Hadir Bu. hadir, Cici Hadir Bu. hadir, hadir semua ya. Ya Bu. Syukurlah. Ibu mau tanya, apakah masih ingat materi minggu lalu? Lupa Bu. Nah, Ibu jelaskan kembali ya. Minggu lalu kita berbicara tentang perilaku menyimpang. Yang pertama itu perilaku menyimpang. Ada yang tahu perilaku menyimpang itu apa? Ya Bu. Tidak tahu. Maaf ya. Perilaku menyimpang itu bisa dikenal dengan norma sosial. Terus atau tidak sesuai dengan perilaku menyimpang itu norma sosial atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ciri-cirinya itu ciri-ciri perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan definisikan. Yang kedua, penyimpangan yang ketiga,
ciri-cirinya, yang pertama itu penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua, penyimpangan dapat diukur dan dapat ditolak. Ya. Yang ketiga, penyimpangan budaya secara ideal. Yang ketiga, sifat dan macam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang. Yang pertama itu penyimpangan bersifat positif. Ibu menjelaskan lagi ya dari awal. Ya, Bu. Yang pertama itu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini sama dengan norma sosial atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ciri-cirinya itu, yang pertama penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua, penyimpangan dapat diukur atau ditolak. Yang ketiga, penyimpangan budaya ideal. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ada. Saya mau bertanya, Silakan. mengapa dikatakan bahwa perilaku menyimpang mampu memelihara stabilitas sosial? Baik. Yang pertama itu, pembuatan hukum yang dapat meliputi telah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum, dengan faktor yang harus diperhatikan dalam masyarakat. Yang kedua, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses pengadilan, pidana, dan reaksi masyarakat. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu? Ibu lanjutkannya. Yang ketiga itu sifat dan macam perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan bersifat positif, dan yang kedua, penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat positif ini adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan membedakan alternatif.
Yang kedua itu penyimpanan bersifat negatif. Dalam penyimpanan yang bersifat negatif, perilaku bertindak ke arah nilai-nilai yang dipandang terendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima oleh masyarakat. Yang keempat itu sebab perilaku menyimpang. Yang pertama itu sikap mental. Sikap mental ini yang tidak sehat membuat orang tidak pernah merasa bersalah. Kronologinya itu bahwa orang jahat dicirikan dengan ukuran rahang dan tulang-tulang pipi panjang, kelainan pada mata kas, dan proses belajar yang menyimpang. Itu sehat sebab perilaku menyimpang. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Baik. Ibu akan memberikan tugas ya. Ya, Bu. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan ya dikerjakan. Ya, Bu. Ibu berikan 2 kelompok ya. Ya, Bu. Silakan ditulis. Di sini saja. Ibu berikan waktu 10 menit ya.